Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Manzumah Ta'iyah karya Ilbiri rahimahullah. Kita sampai pada bait beliau, faqutur ruhi arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala syaribta. Maka asupan ruh, arwahmu, nyawamu adalah arwahul ma'ani. Makna bukan sesuatu yang kamu makan, bukan pula sesuatu yang kamu minum. Artinya beliau menjelaskan dalam bait ini bahwa kehidupan yang hakiki bukan dengan kamu makan dan minum, bukan dengan segala kenikmatan yang kamu cicipi dengan lidahmu. Makanya Allah katakan tentang kufar, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang yang kafir itu menikmati hidupnya, mereka makan seperti binatang juga makan, dan neraka adalah tempat kembali bagi mereka. Ini gak ada bedanya dengan hewan. Makan, minum, kawin, tidur, di situ kerjaannya. Nah, kufar ya seperti itu, mengisi hidupnya, kerja, dari penghasilan ya untuk makan, untuk tempat tinggalnya, untuk ini syahwat. Nah, maka tidak ubahnya mereka seperti binatang. Makanya beliau ingatkan bahwa asupan terpenting bagi arwahmu, bagi nyawamu adalah arwah ma'ani. Ma'ani di situ adalah ilmu, akhlak, ibadah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan permisalan dunia itu seperti makanan memang. Ju'ilat ad-dunya, dijadikan dunia itu mithlu ta'am wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ila aina yasir. Kamu lihat seperti makanan Bani Adam, dia bumbui, dia garami dengan berbagai macamnya makanan. Antum lihat ada berapa jenisnya yang diolah sedemikian rupa oleh Bani Adam untuk kepentingan perutnya. Yang ini pedas, manis, gurih, ya, yang itu masakan ala Eropa, ini ala Arab, ini ala Cina, ini bumbunya, ini itu, warnanya begini, jenisnya begitu. Mungkin harganya juga nggak murah. Sekali makan ada yang ratusan ribu, bahkan jutaan. Belum lagi kue-kuenya, belum lagi ininya. Oh ya, namanya orang, ada yang makanan pembukanya, ada makanan penutupnya, belum lagi minumannya yang dingin, yang panas. Tapi Rasul katakan, lihat kemana akhirnya.
untuk makanan sedemikian macamnya, bahkan yang jutaan sekalipun harganya, yang bakar, yang goreng, yang dikukus, yang dimasak, yang di segala macam sudah. Buatan chef terenak di dunia sekalipun, begitu kamu makan dan siapapun yang makan, berakhir kemana? Hammam. Nggak bisa dihindari, pasti ke hammam akhirnya. Akhir perjalanan makanan yang diolah sedemikian rupa, dienakkan sedemikian rupa, biaya mahal. Mungkin waktu sebelum dihidangkan bentuknya diolah sedemikian rupa supaya cantik, bahkan ada sekolahan khusus tata boga. Akhirnya hammam, berakhir di situ, keluar yang najis itu, yang bau hina. Ya seperti itulah dunia. Orang mau banting tulang, kamu mau kerja dari pagi ketemu pagi pun, kamu tinggalkan keluargamu, kerjaan apapun itu namanya, profesi apapun bentuknya, berakhir kemana akhir dari dunia? Fana, kehancuran. Imma kamu ditinggal oleh duniamu, atau kamu yang meninggalkan duniamu menjadi warisan untuk anak istrimu. Nggak bisa kamu hindari. Ya gampangnya seperti makanan tadi. Nah, maka asupan terpenting bagi seorang mukmin bukan makan minumnya, tapi arwahul ma'ani, makna, bukan sesuatu yang konkret yang dia makan, dia minum, tapi maknawi. Dan itu ada pada ilmu, ada pada akhlak, ada pada ibadah, iman. Lalu beliau katakan, fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi fa in a'takahu Allahu intafa'tah. Maka wadhibhu, giatlah kamu belajar, bersungguh-sungguhlah kamu menuntut ilmu itu. Jika Allah berikan kemudian ilmu itu padamu, benar-benar kamu telah mendapati manfaat yang sangat besar. Kalau Allah beri taufik pada dirimu untuk mendapat ilmu itu. Al-'adbul muhannadu laisa yambu tusibu bihi maqatila man aradta. Beliau ketika menyebutkan salah satu dari faidah-faidah ilmu, manfaat ilmu yang kamu pelajari, ya, beliau sebutkan dia ilmu itu seperti pedang tajam muhannad dari India sana. Di zaman dulu wilayah India dikenal dengan pedangnya. Ini pedang buatan sana dikenal tajamnya, dikenal kuatnya begitu. Laisa yambu, dan dia nggak akan salah sasaran ketika dihantamkan, ya betul-betul akan kena di titik yang dituju. Dan bahkan titik-titik tersebut adalah maqatil, titik yang membunuh. Karena di tubuh manusia ma'ruf ada titik-titik yang mematikan. Kalau itu kena, ya, orangnya akan mati.
Artinya ilmu itu begitu kuat, hujjah yang begitu tajam, pasti lawanmu akan terdiam, nggak akan bisa membantah karena kuatnya hujjah ilmu yang kamu miliki. Fawadhibhu, intinya bersungguh-sungguhlah, kamu tahu keutamaan banyak pada ilmu, manfaat yang begitu besar, layak untuk kamu itu berjuang mendapatinya. Wadhibhu, bersungguh-sungguhlah, rajin dan disiplinlah dalam mempelajarinya. Dari situ kemudian kita mendapati bagaimana para a'immah, para ulama kita begitu kuat dan besar semangat mereka dalam menuntut ilmu. Salah satu contoh adalah Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia. Alzamu Rasulullah ala mil'i batni. Aku selalu bersama Rasulullah, nggak ingin ketinggalan ilmu, nggak kenal lapar Abu Hurairah, nggak kenal panas, nggak kenal dingin. Yang penting beliau tidak terlewat dari satu majelis pun bersama Rasulullah SAW, karena tahu manfaatnya. Maka tidak heran salah satu sebab kenapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang terbanyak hadisnya yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW, dan beliau sahabat yang terbanyak secara mutlak dalam periwayatan hadis. Padahal Islamnya belakangan. Abu Hurairah Islam tahun ke-7. Banyak yang mendahului beliau, para sahabat lain Islam sebelum beliau. Tapi subhanallah, dalam periwayatan hadis yang terbanyak dan gak ada yang mengalahkan Abu Hurairah. Antum baca, antum lihat hadis, berapa kali antum lewat hadis, ya mungkin ada dari Anas, dari Fulan, dari Jabir, dari ini. Tapi betapa seringnya antum dapati dari Abu Hurairah, Rasul bersabda begini. Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah begini. Abu Hurairah, Abu Hurairah. Salah satu sebabnya ini, gak pernah mau ketinggalan majelis Rasul semenjak beliau Islam. Itu Abu Hurairah. Gak pantas menjadi sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadhibhu, maka beliau nasihatkan penuntut ilmu untuk punya semangat besar, tidak ada jenuh, tidak ada malasnya. Ketika mereka ditanya, salaf, para ulama dulu, seperti apa dan dengan cara apa mereka dapati ilmu, mereka katakan bibukur kabukuril ghurab, seperti berpagi-pagi seperti burung gagak. Antum tahu burung, mungkin dia binatang yang paling pertama beraktivitas. Ya Fattah, ya Razak. Usai sholat subuh, antum dzikir sebentar, keluar sudah yang rame burung. Dia berkicau-kicau gitu di atas pohon, tadi mana. Bahkan harta yang dipelihara orang. Subuh sudah pada bangun. Binatang yang lain masih tidur, masih ini. Burung sudah semangat, sudah terbang ke sana kemari cari makannya. Awal-awal pagi.
Ya, seperti itu semangatnya kata mereka dalam mencari dan mendatangi majelis-majelis ilmu. Makanya mereka katakan mangkanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Orang kalau awalnya terbakar, akhirannya pasti bersinar. Artinya begini, kalau masa mudanya dia penuhi dengan perjuangan, duduk di majelis satu, majelis yang lain, belajar, menuntut ilmu ke fulan dan fulan, terbakar artinya dengan susah. Memang itu susah, capek, menghafal, murojaah, menulis ini itu. Dikala yang lain nyantai, jalan-jalan, pelesiran, berfoya-foya kesana kemari, dia enggak, duduk meluangkan waktunya untuk ilmu, maka akhiran dia akan bersinar. Nanti setelah sekian tahun, saat dia tua, bertambah usianya, bersinar. Orang akan hormati, orang akan muliakan dia, berwibawa. Orang-orang yang dulunya suka melancong ke sana kemari, nggak ada guna, nanti tuanya nggak dianggap oleh masyarakatnya. Orang nggak butuh. Yang dibutuhkan hanya orang yang berilmu. Mereka menunggu fatwanya, mereka tanya apa jawabannya, mereka amalkan fatwa dan bimbingan mereka, ilmu. Bersinar kamu di akhir hayatmu kalau awal hidupmu kamu penuhi dengan yang terbakar. Artinya digembleng di masa kamu masih muda. Nah, yang lain dari ulama salaf mengatakan man sabata nabata, man sabat nabat. Barang siapa yang teguh, istiqomah, dia yang akan tumbuh berbuah. Artinya sabat, dia sabar, duduk di pondok sini, di ma'had situ, di majelis ini, dia yang akan tumbuh berbuah. Yang lain kan nggak sabaran, nanti di sini katanya kepanasan, nanti di situ katanya kedinginan, nanti di sana katanya makanannya nggak enak, yang di situ gurunya kejem, yang di sana kapan kamu akan dapat ilmu? Hanya dikatakan idza kana yulhika zamanus shaif wa bardusyita wa yulhika zamanur rabi'i fakulli talabuka lil ilmi mata. Kalau panas kamu alasan panas, ayo nak kamu sini di ma'had sini, daerah mana begitu. Waduh, panas, gerah, di situ hawanya keringat, ini itu ndak nyaman, taib, nggak mau. Sana di ma'had itu, waduh, dingin, di situ ketinggian sekian, wah, nggak bisa tidur saking dinginnya, airnya pun dingin, ini begini, nggak mau. Taib. Ini sekarang musim semi. Kalau di Arab kan ada musim namanya semi. Musim semi itu saat bunga-bunga keluar dan sekaligus rontok di musim itu, dan itu hawa paling nikmatnya, nggak panas, nggak dingin, sejuk yang luar biasa. Tapi dia nggak lama, paling 2 bulan gitu, 2 bulan setengah. Nanti di zaman Robi, jadi musim semi, ayo belajar nuntut ilmu. Jangan sekarang,
Eman ini sayang ditinggalkan musim semi. Kalau seperti itu dirimu, katakan padaku kapan kamu mau dapat ilmu. Panas kepanasan, dingin kedinginan, musim semi kamu nikmati di rumah. Lalu kapan kamu mau belajar? Talabul ilm menuntut kesabaran. Yang sabar itu yang akan berbuah, yang akan tumbuh membuahkan buah yang bermanfaat baginya. Maka ilmu butuh muadzabah. Imam Asy-Sya'bi Amir Ibn Syarahil rahimahullah ketika ditanya bagaimana engkau bisa dapati ilmu semua ini, Sya'bi imam besar, ulama besar, ya beliau jadi seperti itu bukan dengan membalikkan telapak tangan, nggak semudah itu. Makanya beliau katakan binafil i'timad, dengan tidak bersandar kepada siapapun. Artinya enggak menunggu bantuan orang, mengemis kepada orang, enggak mau beliau. Wasair fil bilad, yang kedua dengan perjalanan dari satu negeri ke negeri lain. Zaman itu enggak ada pesawat, enggak ada kendaraan, mobil, nggak ada AC, nggak ada ini. Kalaupun dia berkecukupan, punya harta, paling-paling kuda, keledai atau onta. Sehingga terik panas matahari tetap dia dapati, capek tentunya. Itu pun bagi yang berkecukupan bisa punya kuda atau onta, mahal. Nah, jalan dari negeri ini ke negeri itu, duduk di negeri ini sekian tahun, dia ambil semua riwayat hadis ilmu dari ulama masyayikh di situ, dia rasa cukup pindah ke negeri berikutnya belajar seperti itu. Yang ketiga, wasabr kasabril jamad. Kata beliau, dengan aku dulu bersabar seperti sabarnya benda mati, jamad. Benda mati seperti meja ini, kamu taruh di tengah lapangan situ, kena sinar matahari mulai pukul 7 matahari keluar sampai sore asar jam 4:30 dia mau tenggelam, ya dia tetap di tempat itu, nggak goyah, nggak bergerak, benda mati. Nggak ada kemudian meja ngeluh, kepanasan tolong dipindah aku, ya nggak mungkin, dia benda mati. Hujan turun deras lebat, ya tetap dia di situ, nggak peduli, benda mati, ya tetap di tengah lapangan itu posisinya. Apapun itu kondisi, ya tetap dia di tempat. Artinya gambaran tentang kesabaran itu sampai setingkat itu. Sabar dia di tempat. Tadi nggak kenal panas, nggak kenal dingin, nggak kenal. Ada saja ujiannya penuntut ilmu. Makanan mungkin kurang enak, mungkin guru mungkin kurang ini itu, teman dan lain sebagainya. Makanya termasuk perlu diingatkan dalam hal ini, kesalahan termasuk kesalahan orang tua ketika anaknya ditaruh di ma'had, di pondok mana, nanti dijenguk atau pas libur anaknya pulang, awal yang ditanyakan entah itu uminya atau abinya, gimana nak, kerasan kamu di pondok? Salah, kamu didik nggak baik. Anakmu kok kamu tanya kerasan apa enggak? Ya jelas dia akan jawab nggak kerasan. Enak di rumah sama uminya,
makanannya enak, pengen apa nak? Gulai, buatkan gulai. Nanti malam dibuatkan apa sama Umi? Ya jelas dia kerasan di rumah, tapi di rumah dapat apa? Dia nggak akan dapati apa-apa, cuma mau salah makan. Padahal tadi asupan jiwamu, nyawamu bukan makan, bukan minum, ilmu. Maka jangan sekali-kali kamu tanya kerasan nak, nggak mendidik. Tanya yang manfaat, yang mendidik. Ayo, sekarang sudah hafal berapa juz Quranmu? Hadis, berapa hadis sudah kamu hafalkan? Masya Allah, Alhamdulillah, sudah 5 juz, sudah sekian. Bukan urusan kerasan, nggak kerasan kamu tanyakan. Besarkan hatinya. Mungkin ngeluh namanya anak. Anu mi, anu bi, gurunya begini, ustadznya, musyrifnya begini, begitu. Teman-temannya begini, yang sabar nak, menuntut ilmu ya begitu. Harus terbakar di awal hidupmu. Kalau kamu ingin bersinar di akhir hidupmu nanti, kamu harus terbakar. Artinya tadi harus dengan susah payah, perjuangan. Dan bukan hanya kamu, semua ulama begitu dulunya. Nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Maka pantas, kata Imam Syafi'i, penuntut ilmu itu mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk dapat ilmu, menambah dan menambah perbendaharaan ilmunya, dan sabar agar meraih semua itu. Sabar dengan segala maknanya, mungkin makanannya, mungkin hawanya, mungkin pendidiknya dan segala sesuatunya. Sabar, nggak ada cara lainnya kecuali itu. Termasuk semangat pula adalah semangat untuk kamu data, kamu simpan setiap faidah dan ilmu yang kamu dapati. Kata Imam Sya'bi Amir Ibn Syarahil, jika kamu mendengar sesuatu yang itu bermanfaat bagimu, tulis walaupun itu di dinding. Ya di zaman itu kertas nggak mudah, nggak seperti sekarang. Paling-paling kalau mereka tulis itu di pelepah korma, kulit korma itu setelah kering, di situ mereka tulis. Makanya mereka katakan kalaupun itu di dinding, tulis faidah yang kamu dapati dari gurumu, dari syekhmu. Intinya supaya nggak hilang, nggak lewat begitu saja. Faedah itu kamu dapati, itu termasuk bentuk kesungguhanmu, bukti kalau kamu itu semangat dalam menuntut ilmu. Makanya kadang dalam hal ini banyak rincian sebetulnya yang mereka jelaskan, membabil faidah saja. Antara lain, sebisa mungkin faidah itu di kitab yang bersangkutan. Misalnya kamu belajar apa misalnya Ushulul Tsalatsa atau Arba'in Nawawi, apa yang diajarkan disampaikan oleh gurumu, ustadz atau yang mengajarmu, maka tulis faidah-faidah itu ya di buku itu, Arba'in Nawawi ya di kitab Arba'in. Kamu belajar Ushulul Tsalatsa, faidah-faidahnya ya di kitab Ushulul Tsalatsa. Kamu tulis kecil agar mencukupi. Kenapa? Karena seringnya kalau kamu tulis di kitab lain
seringnya terabaikan. Ya, sekarang kamu pegang kitab itu, ini namanya kitab tulis, buku tulis. Kamu kurang dalam memperhatikan dia, menjaganya. Entar hilang, entar ketelisut, entah kemana. Saat kamu butuh, ini dulu pernah aku pelajari. Masalah ini ada faedah dulu yang disampaikan oleh ustadz atau guru fulan. Apa itu? Kamu cari sudah nggak ada, bukumu nggak ada, entah kemana juntrungnya. Tapi kalau di kitabmu, kapanpun kamu bisa murojaah, kamu dapati. Begitu mereka menyebutkan ilmu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada hambanya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah ajarkan padamu segala yang dulunya kamu tidak tahu dan keutamaan Allah bagimu sangat besar. Maka ilmu anugerah, rizki terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Allah katakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah ajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, dan itu termasuk ilmu Allah yang berikan. Juga tentang Nabi Khidir, Allah katakan wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan ilmu kepada beliau yang itu tidak diajarkan kepada Musa alaihissalam. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Bahkan dalam maslahat duniawi Allah ajarkan, Allah sampaikan itu padamu, buat pakaian, terlindung dari dingin, bagaimana diolah, Allah yang ajarkan semuanya kepada hambanya untuk kemaslahatan hidup mereka. Makanya dikatakan fa in a'taqahullahu tafa'ta, jika Allah yang menganugerahkan ilmu itu kepadamu, betul-betul kamu akan dapati manfaatnya. Besar sekali manfaatnya. Dikatakan demikian ya karena hakikatnya Allah yang memberi. Kalau tidak Allah berikan, nggak akan orang itu dapat apa-apa, seberapapun usaha yang dia berikan. Maka ilmu bermanfaat itu yang kita harap, dan itu Allah yang berikan. Termasuk doa yang sering yang Rasul ucapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tidak bermanfaat itu bisa dua maknanya. Yang pertama, memang ilmu itu nggak manfaat. Hakikat ilmu itu seperti ilmu sihir, naudzubillah, ilmu perdukunan, nggak ada manfaatnya. Semuanya madharat dan kekufuran bahkan. Yang kedua, sebetulnya ilmu itu sebagai ilmu manfaat, tapi orangnya tidak mendapat manfaat dari ilmu itu. Ilmunya yang ada pada dia manfaat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, tapi orangnya tidak bisa mengambil manfaat darinya, dari ilmu itu. Ilmu itu tidak merubah dirinya, tidak membentuk karakternya menjadi orang yang berwibawa, beramal soleh, berubah dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Tadi beliau singgung, beliau sebutkan bahwa qutur ruh arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wa la syaribta fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi
fa in a'taqahullahu tafa'ta. Maka ilmu menuntut kesinambungan terus menerus, nggak boleh berhenti. Orang belajar itu tidak boleh berhenti, nggak boleh merasa cukup sampai di sini. Ibnul Mubarak ketika didapati datang ke majelis ini, datang ke majelis itu, dalam keadaan sudah menjadi imam besar ulama. Beliau ditanya, sampai kapan kamu mau meninggalkan cara seperti ini, datangi majelis-majelis ilmu? Kata Ibnu Mubarak, bukankah orang yang di majelis ilmu itu didoakan malaikat, didoakan seluruh makhluk yang di langit, yang di darat, yang di dalam air, lautan, semuanya berdoa, beristighfar. Seperti riwayat sebutkan, bagi orang yang menuntut ilmu. Kata Ibnu Mubarak, seperti itu siapa yang mau meninggalkan? Pantaskah ditinggalkan? Kamu duduk di majelis ilmu didoakan malaikat, didoakan ikan-ikan, burung-burung, semua pada mendoakan. Apa iya ada yang mau meninggalkan itu, merasa nggak butuh dengan semua itu? Makhluk sebagian banyaknya berdoa kebaikan untukmu. Maka terus hal itu membuat beliau tidak mau berhenti dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Kata Ma'mun kepada Mansur Ibnul Mahdi, selama kejahilan itu aib bagi seseorang, dia nggak akan mau meninggalkan ilmu. Ini jahil, dia nggak ngerti sesuatu. Bagi dia ini aib, celah dan jelek. Kok nggak paham masalah ini, kok nggak ngerti, kok nggak tahu. Selama itu aib bagi dia, dia akan terus belajar dan belajar. Yang celaka ketika orang nggak tahu sesuatu, nggak paham, tapi nggak merasa aib. Itu pada dirinya nggak dia anggap suatu kekurangan. Di situ malapetaka terjadi. Maka dirimu, seperti kata Ibnu Abi Ghassan rahimahullah, dirimu adalah seorang alim selama kamu terus belajar, tidak henti. Begitu kamu berhenti merasa cukup, kamu orang jahil. Di situ kamu menjadi orang jahil. Berhenti sudah. Merasa nggak butuh atau merasa cukup sudah, disitulah awal dari kejahilanmu. Selama orang terus belajar dan belajar, ya dialah yang disebut alim. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Ya seperti tadi, terbakar, makanya Umar Ibn Abdul Aziz, dan siapa yang nggak kenal beliau, kemuliaannya, datang kepada Ubaidullah ibnu Abdillah. Untuk apa? Tanya ilmu Ibnu Abbas, karena Ubaidullah murid besar Ibnu Abbas, Ubaidullah bin Abdillah ibnu Mas'ud. Untuk menanyai beliau tentang ilmu Ibnu Abbas. Terkadang diterima oleh Ubaidullah, artinya diterima, fadhol kamu tanya apa? Ini dijawab Ibnu Abbas begini-begini mengajarkan pendapatnya. Terkadang ditolak oleh Ubaidullah. Jangan sekarang aku lagi sibuk atau apa, ini yang jelas ditolak. Umar bin Abdul Aziz. Tapi ya tidak mematahkan semangat beliau. Ya orang punya udhurnya, entah capek, entah apa, sakit, sibuk. Terus mereka menuntut ilmu, belajar dan belajar. Maka demikian para salaf
menjadi toladan dan contoh bagi kita generasi belakangan ini. Makanya jika ada yang merasa cukup dengan ilmu yang dia punya, niscaya Nabi Musa lah yang paling berhak. Nabi Musa ulul azmi minar rusul, dari 5 nabi utama yang paling mulia dibanding nabi-nabi yang lain. Lebih dari itu, Nabi Musa kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah dalam keadaan masih hidup di dunia. Itu keutamaan Musa, dan gak ada yang menyamai beliau kecuali Rasulullah SAW. Itu pun gak merasa cukup dengan ilmunya. Jauh-jauh beliau safar mendatangi Khidir, Nabi Khidir alaihissalam, untuk ngambil ilmu darinya. Padahal secara kemuliaan Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Khidir. Semua nabi mulia, tapi tentu kan beda kemuliaannya. Musa nabi mulia, tapi enggak menghalangi beliau untuk datang belajar dan mengambil dari Khidir yang Allah ajarkan padanya, dan itu tidak beliau ketahui. Kata Imam Asma'i rahimahullah, orang itu hafal, ingat, faham, gak hilang ilmunya kalau dia terus kaji, dia baca terus dia. Begitu dia tinggalkan akan hilang, lupa, terlupakan darimu. Ilmu dunia aja begitu, apalagi ilmu agama yang jauh lebih mulia. Kamu kuliah, mungkin ada yang kuliah teori-teori dan ini hafal dulu waktu kuliah, ditanya langsung jawab, dan kamu mungkin lulus kamlut, nilaimu bagus sekali, terbaik di kotamu misalnya, saat kuliah hafal semua teori dan ininya, kaidahnya. Setelah itu kamu tinggalkan 5 tahun, 10 tahun yang lalu, gak pernah kamu pegang lagi itu, gak pernah kamu murojaah, gak pernah kamu baca ulang. Sekarang kamu ditanya, hilang semua, lupa. Paling-paling kamu jawab, ya paham sih dulu pernah diajarkan, tapi gak bisa nerangkan sekarang. Butuh dibaca lagi, hilang. Maka ilmu butuh muadzabah, fawadhibhu wa khudh bil jiddi fihi. Teruslah belajar, semangatlah dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh. Ilmu menuntut itu agar tidak hilang darimu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.